Di sini sudah ada data dari pengumpulan kuesioner. Itu ada kinerja, kepuasan, komitmen organisasi, dan lingkungan kerja. Nah, di sini kita akan melakukan analisis statistik, yang mana yang pertama akan dilakukan uji normalitas, menentukan apakah data ini normal atau tidaknya. Lalu kita salin data yang ada di Excel ini ke dalam SPSS. Ctrl C, lalu buka SPSS, klik paste with variable names. Nah, di sini sudah tersalin datanya semua. Lalu kita akan melakukan uji normalitas, yaitu klik analyze, descriptive statistik, lalu explore. Nah, di dependen ini kita masukkan kinerja, kepuasan, komitmen organisasi, dan lingkungan kerja. Di sini kita klik plots, lalu centang normality plot with test, continue, oke. Nah, di sini kita lihat di test of normality-nya. Nah, di sini kita lihat data respondennya dulu. Kalau seandainya data respondennya ini kecil dari 100, maka kita lihatnya ke Shapiro-Wilk. Kalau besar dari 100, maka kita lihat ke Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini karena kecil dari 100, maka kita lihat ke Shapiro-Wilk. Jadi, signifikan kinerja, kepuasan, komitmen, dan organisasi ini semuanya kecil dari 0,05. Nah, karena kecil dari 0,05, maka kita karena tidak ada terdistribusi normal dari faktor ini, nah maka ujinya dipakai yaitu uji korelasi. Klik analyze, correlate, lalu bivariate. Nah, di sini kita akan menghubungkan antara kinerja dan kepuasan. Maka kita masukkan ke kinerja dan kepuasan ke variabel. Lalu klik Spearman. Karena data kita tidak normal tadi, maka kita centang Spearman. Kalau seandainya data kita normal, maka kita centang person. Lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat antara kinerja dan kepuasan itu signifikannya itu adalah 0,611. Nah, di sini 0,611 ini dia lebih besar dari 0,05. Jadi, kalau seandainya dia besar dari 0,05, maka datanya ini valid antara kinerja dan kepuasan. Berarti datanya ini normal. Lalu antara kinerja dan kepuasan ini karena besar dari 0,05, berarti tidak ada hubungan antara kinerja dan kepuasan. Selanjutnya kita akan menganalisis lagi, itu klik analyze, correlate, bivariate, lalu kita hubungkan kinerja dengan komitmen organisasi. Klik Spearman, lalu OK. Nah, di sini antara kinerja dan komitmen organisasi signifikannya itu 0,250, berarti ini besar dari 0,05, berarti tidak ada hubungan antara kinerja dan komitmen. Lanjut, klik analyze, correlate, bivariate.
Nah, di sini kita akan hubungkan kinerja dengan lingkungan kerja. Klik centang Spearman. Oke. Nah, di sini kita akan melihat hubungan antara kinerja dan lingkungan kerja. Itu kita lihat dari signifikannya itu 0,972. Maka berarti besar dari 0,05. Berarti tidak ada hubungan antara kinerja dengan lingkungan kerja. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji regresi, yaitu analyze, klik regression, klik linear. Nah, di dependen ini kita masukkan kinerja, lalu di independen ini kita masukkan kepuasan, komitmen, sama lingkungan kerja. Lalu klik plot. Di Y ini kita masukkan Z-pred, dan S-receipt kita masukkan di X. Continue. Oke. Nah, di sini kita lihat dari koefisiennya. Kita lihat dari koefisien kepuasan itu signifikannya 0,170. Kalau seandainya dia kecil dari 0,05, berarti itu tidak berarti itu ada hubungannya. Nah, di sini dia besar dari 0,05, maka ini tidak ada hubungannya kalau seandainya besar dari 0,05. Jadi uji regresi ini tidak ada satupun yang dominan mempengaruhi kinerja. Tapi kalau seandainya ada salah satu antara tiga faktor ini, misalnya di kepuasan ini, berarti signifikanlah faktor utama, ya faktor kepuasan ini yang mempengaruhi kinerja. Nah, kalau seandainya semua faktor ini signifikan, yang paling diambil itu kita lihat dari koefisien betanya. Nah, mana yang koefisien betanya lebih besar, lebih tinggi, itulah yang mempengaruhi kinerja. Nah, di sini komitmen organisasi yang lebih tinggi, maka inilah yang paling mempengaruhi kinerja ini.